Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Di antara pembatal-pembatal puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ayat yang sudah pernah kita bacakan, surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Di sini Allah Ta'ala perintahkan, silakan kalian makan dan minum sampai fajar. Berarti kalau sudah fajar, nggak boleh makan dan minum. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Berarti dari fajar sampai malam nggak boleh makan dan minum. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum adalah pembatal puasa. Namun ini terjadi kalau sengaja. Ya, makan dan minum terjadi sebagai pembatal puasa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Ya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Karena pada hakikatnya Allah sedang ngasih dia makan dan Allah sedang ngasih dia minum. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka orang yang makan atau minum enggak sengaja tidak apa-apa asal tidak dilanjutkan ya. Kalau setelah dia ingat dilanjutkan maka batal puasanya. Jadi kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa dan dia lanjutkan puasanya. Dan makan dan minum ini membatalkan puasa juga yang semakna dengan makan dan minum. Seperti misalnya kalau ada orang yang sengaja memasukkan uap embun ya, ke dalam mulutnya sehingga nanti uap tersebut mengembun di dalam rongga mulut, kemudian menjadi air, kemudian dia minum, maka ini sama, ini membatalkan puasa. Karena semakna dengan minum. Walaupun dia mengatakan, saya kan cuman memasukkan asap. Ya, tapi kalau dia mengembun di dalam rongga, ya, maka ini sama saja dengan minum. Jadi yang semakna dengan makan atau dengan minum, ini membatalkan puasa. Maka para ulama juga mengatakan bahwasanya infus ini membatalkan puasa kalau sifatnya ghizaiyah, sifatnya gizi, sifatnya nutrisi. Kalau infus tersebut sifatnya nutrisi, maka dia semakna dengan makan. Ya, namun kalau infus itu isinya adalah obat, bukan nutrisi, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah keluar mani dengan sengaja. Ya, keluar mani dengan sengaja. Misalnya dengan cara dia melihat tontonan yang seronok, ya, tontonan yang porno, kemudian dengan itu dia keluar mani. Ya, atau dengan istilah lain masturbasi. Ya, masturbasi dengan melihat tontonan yang porno atau dia melakukan masturbasi dengan tangannya atau semisalnya, maka ini membatalkan puasa ketika dia keluar mani. Ya. Yang kita tidak bicara tentang hukum masturbasi, ya, hukum masturbasi hukumnya haram, ya, karena termasuk menyalurkan syahwat yang tidak dihalalkan oleh syariat. Dan selain hukumnya haram, juga ketika keluar mani puasanya batal. Ya. Kalau sengaja.
Kalau tidak sengaja, misalnya ada orang yang punya gangguan penyakit, dia sering keluar mani, padahal tidak ada pendorongnya. Ya, misalnya dia disentuh oleh orang kemudian keluar mani. Ya, ini ada orang punya gangguan penyakit seperti itu. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia tidak batal puasanya. Demikian juga kalau seseorang mimpi basah. Ya, tentunya mimpi basah ini bukan disengaja. Ya, dia mimpi, dia tidur di siang hari, kemudian mimpi basah, keluar mani. Ya, maka ini tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Dan dalil untuk hal ini adalah kias dengan jima. Ya, mengkiaskan keluar mani dengan jima, karena keluar mani semakna dengan jima. Dan ini pendapat 4 madhab. 4 madhab mengatakan keluar mani kalau sengaja membatalkan puasa. Ya, walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan keluar mani kalau tidak sengaja, kalau bukan jima, ya, kalau bukan dari jima, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, kemudian juga Ibnu Hazm, kemudian juga Asy-Syaukani. Ya, beliau ini berpendapat bahwasanya keluar mani kalau bukan karena jima tidak membatalkan puasa. Ya, namun ingat ya, ini bukan bicara masalah hukumnya. Kalau hukumnya tetap haram kata mereka. Namun apakah membatalkan puasa atau tidak? Menurut mereka tidak. Karena ada dalilnya hanya jima. Ya, nanti akan kita sebutkan ya di poin ke-9. Yang ada dalilnya hanya jima. Sehingga kalau keluar mani bukan karena jima, tidak batal puasanya. Ya. Namun wallahu a'lam, ini pendapat yang lemah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat 4 madhab, dan juga dikuatkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan bahwasanya keluar mani walaupun bukan karena jima, kalau sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, artinya dia tidak bisa menahan muntah sehingga dia termuntahkan, maka tidak perlu mengqadha, artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Namun barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha, artinya puasanya batal dan mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Maka memuntahkan makanan atau minuman apapun tujuannya dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Dakwah semampumu.